Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Ira Naulandari dan Muhammad Ibnu Affan. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kodifikasi Hadis. Kodifikasi hadis adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi secara resmi berdasar perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personil yang ahli dalam masalah ini, bukan yang dilakukan secara perorangan ataupun untuk kepentingan pribadi. Kodifikasi hadis yang dimaksud di sini adalah penulisan, penghimpunan, dan pembukuan hadis-hadis Nabi yang dilakukan berdasarkan perintah resmi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yang kemudian kebijakannya ditindaklanjuti oleh para ulama di berbagai daerah hingga pada masa-masa berikutnya hadis-hadis terbukukan dalam kitab-kitab hadis. Adapun faktor-faktor pendorong kodifikasi hadis, faktor internalnya yaitu pentingnya menjaga autentitas dan eksistensi hadis, karena hadis disami sebagai sumber agama Islam yang kedua setelah Al-Quran, juga merupakan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, adanya kebolehan dan izin untuk menulis hadis pada saat itu. Yang ketiga, para penghafal dan periwayat hadis semakin berkurang karena meninggal dunia, baik disebabkan adanya peperangan maupun yang lainnya. Adapun faktor-faktor pendorong kodifikasi hadis dari segi eksternal, yaitu penyebaran Islam dan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, sehingga banyak periwayat hadis yang tersebar ke berbagai daerah. Dengan tersebarnya para sahabat di berbagai daerah, hadis-hadis dikhawatirkan lama-kelamaan hilang bersamaan dengan meninggalnya para penghafal hadis di berbagai daerah itu. Dan yang kedua, kemunculan dan meluasnya pemalsuan hadis yang disebabkan antara lain oleh perbedaan politik dan aliran. Kemunculan hadis-hadis palsu dapat mengancam keberadaan hadis-hadis Nabi. Selanjutnya yaitu dinamika kodifikasi hadis. Yang pertama, kodifikasi hadis pada abad 2 Hijriah. Pada abad kedua, para ulama dan aktivitas kodifikasi hadis tidak melakukan penyaringan dan pemisahan. Mereka tidak membukukan hadis-hadis saja, tetapi fatwa sahabat dan tabi'in juga dimasukkan ke dalam kitab-kitab mereka. Dengan kata lain, seleksi hadis pada abad kedua ini di samping memasukkan hadis-hadis Nabi, juga perkataan para sahabat dan para tabi'in ini juga dibukukan. Sehingga dalam kitab-kitab itu terdapat hadis-hadis marfuk, hadis-hadis maufuk, dan hadis-hadis maktub. Di antara kitab-kitab abad kedua ini yang mendapat perhatian umum ulama adalah Al-Muwatta karya Imam Malik, Al-Musnad, Mustakhalif Al-Hadis susunan Imam Al-Syafi'i, dan Al-Maghazi wa Al-Syiar yang terkenal dengan Al-Sirah An-Nabawiyah karya Muhammad Ibnu Ishaq. Kitab-kitab tersebut menjadi perhatian dan rujukan dalam kajian-kajian hadis dan sirah. Meskipun pada abad kedua hadis tidak dipisahkan dari fatwa sahabat dan pendapat tabi'in, pada abad ini sudah ada pemisahan antara hadis-hadis umum dengan hadis-hadis tafsir, sirah, dan maghazi. Selanjutnya, kodifikasi hadis abad 3 Hijriah. Pada abad ketiga Hijriah merupakan masa penyaringan dan pemisahan antara sabda Rasulullah dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Masa penyeleksian ini terjadi pada zaman Bani Abbasiyah. Periode penyeleksian ini terjadi karena pada masa tadwin belum bisa dipisahkan antara hadis marfu, maufuk, dan maktu, hadis yang daif dari yang sahih ataupun hadis yang maudhu masih tercampur dengan yang sahih. Materi kodifikasi yang dibukukan pada abad ini dipisahkan antara hadis Nabi, pendapat sahabat, dan tabi'in. Meskipun hadis-hadis yang dihimpun tidak diterangkan antara yang sahih, hasan, dan daif, para ulama mengodifikasikan hadis-hadis dalam kitab-kitab mereka dalam keadaan masih tercampur antara ketiga macam-macam hadis tersebut. Mereka hanya menulis dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi lengkap dengan sanadnya, yang kemudian kitab-kitab hadis hasil karya mereka disebut dengan istilah musnad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibnu Affan. Saya akan menyambung materi yang selanjutnya tentang kodifikasi hadis abad ke-4 sampai ke-7 Hijriah. Pada abad ke-4 merupakan abad pemisah antar ulama muqaddimah, yang dalam menyusun kitab mereka berusaha sendiri menemui para sahabat atau tabi'in
penghafiz hadis, dan kemudian menelitinya sendiri. Dengan ulama mutakhirin yang dalam usahanya menyusun kitab-kitab hadis, mereka hanya menukil dari kitab-kitab yang telah disusun oleh mukaddimin. Pembukuan hadis pada periode ini lebih mengarah pada usaha mengembangkan variasi pentadwian terhadap kitab-kitab hadis yang sudah ada. Selanjutnya, kodifikasi hadis abad ke-7 sampai sekarang. Pada abad ke-7, kodifikasi hadis dilakukan dengan cara menerbitkan isi kitab-kitab hadis, menyaringnya dan menyusun kitab-kitab takhrij, membuat kitab-kitab jami' yang umum, kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis hukum, mentakhrij hadis-hadis yang terdapat dalam beberapa kitab, mentakhrij hadis-hadis yang terkenal di masyarakat, menyusun kitab takhraf, mengumpulkan hadis-hadis disertai dengan menerangkan derajatnya, mengumpulkan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, mentashih jumlah hadis yang belum ditashih oleh ulama sebelumnya, mengumpulkan hadis-hadis tertentu sesuai topik, dan mengumpulkan hadis dalam jumlah tertentu. Selanjutnya, penentu kebijakan kodifikasi dan ulama yang terlibat di dalamnya. 1. Umar ibnu Abdul Al-Aziz. Perannya dalam sejarah perkembangan hadis, di samping terkenal sebagai khalifah pelopor yang memberikan instruksi untuk membukukan hadis, secara pribadi ia juga merupakan aset dan mengambil bagian kegiatan ini. Menurut beberapa riwayat, Umar ibnu Al-Aziz juga terlibat mendiskusikan hadis-hadis yang sedang dihimpun. Di samping ia sendiri memiliki beberapa tulisan tentang hadis-hadis yang diterimanya. 2. Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Hazam mendapat instruksi dari Khalifah Umar ibnu Abdul Al-Aziz untuk menulis dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi, karena hanya menghimpun sebagian hadis yang ada pada Amrah binti Abdul Al-Rahman Al-Ansari dan Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abu Bakar, maka kitab yang disusun oleh Abu Bakar ibnu Hams kurang lengkap dalam menghimpun hadis-hadis Nabi, terutama hadis-hadis yang ada di Madinah. 3. Muhammad ibnu Syihab Al-Zuhri. Dalam sejarah perkembangan hadis, Al-Zuhri mendapat kepercayaan dari khalifah untuk mengumpulkan dan membukukan hadis-hadis Nabi. Hasil karyanya oleh para ulama dinilai lebih lengkap dibanding karya Abu Bakar ibnu Hams. Hasil karya keduanya sama-sama hilang sehingga tidak sampai kepada kita. Al-Zuhri pun menuliskannya pada daftar demi daftar, lalu dikirim ke seluruh wilayah kekuasaan Islam, masing-masing satu daftar. Selanjutnya, metodologis kodifikasi hadis. Proses tadwin hadis umumnya melewati 3 langkah kegiatan yang satu dengan lainnya, berjalan secara beriringan, mulai langkah pengumpulan sumber hadis, kritik sumber hadis, sampai penyusun kitab hadis. Metodologis dalam kodifikasi antara lain adalah pada bagaimana sama-sama mengakui 3 unsur kaidah kesahihan hadis. 1. Sanad bersambung. 2. Periwayat bersifat adil. 3. Periwayat bersifat dabit. Namun, secara substansial, metode penyusunan kitab hadis yang diajukan oleh kedua kelompok itu pada dasarnya tidak jauh berbeda. Ada sebagian kitab hadis Sunni atau Syiah yang disusun berdasarkan satu topik tertentu. Ada 25 sebagian lagi yang disusun menurut sistematika fikih, dan ada pula kitab hadis yang sistematika pembahasannya mencakup seluruh topik agama. Mungkin cuma ini dapat kelompok 3 atau kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.